Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Pada kesempatan yang baik ini kita dapat berjumpa kembali. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga sehat selalu dan semoga selalu dilancarkan dalam kegiatannya pada hari ini, Bapak Ibu. Dan pada kesempatan yang baik ini juga kita nanti akan kembali membagikan sebuah informasi. Kali ini kita mendapati dua informasi penting. Yang pertama mengenai kekecewaan guru madrasah swasta yang tidak bisa mengikuti seleksi P3K pada tahun 2023. Dan informasi yang kedua mengenai tidak semua guru diangkat jadi ASN P3K pada tahun 2022 ini. Bapak Ibu, simak penjelasan dan solusinya sebelum kita lanjut ke informasi. Bagi rekan-rekan yang belum bergabung pada channel ini, bisa manfaatkan untuk subscribe terlebih dahulu dan bisa aktifkan notifikasi loncengnya agar tidak ketinggalan dengan info-info terbaru seputar P3K, dan mudah-mudahan apa yang kita sajikan pada kesempatan kali ini ada manfaatnya untuk kita semua. Dan baik Bapak Ibu, kita lanjut ke informasi yang pertama. Kekecewaan guru madrasah swasta tidak bisa mengikuti seleksi P3K pada tahun 2023. Ini terjadi pada Kabupaten Dompu, yaitu di Nusa Tenggara Barat, Bapak Ibu. Puluhan guru honorer madrasah swasta unjuk rasa di kantor Kementerian Agama Kemenak Kabupaten Dompu, Nusa Tenggara Barat. Mereka mengaku kecewa dengan peraturan Kemenpan RB yang melarang mereka untuk ikut dalam perekrutan pegawai pemerintah daerah dengan perjanjian kerja P3K tahun 2023 mendatang, Bapak Ibu. Mereka merasa didiskriminasi oleh aturan pemerintah pusat yang hanya memperbolehkan guru non-ASN pada madrasah negeri saja yang bisa masuk dalam pendataan agar bisa ikut dalam perekrutan P3K. Dalam peraturan Menpan RB tahun 2022 tentang pengadaan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja untuk jabatan fungsional guru pada instansi daerah tahun 2022, justru menjadi luka mendalam serta kekecewaan untuk guru honorer madrasah swasta. Kata salah seorang guru madrasah Dompu, yaitu beliau Bapak Thohir. Beliau yang ditemui di sela aksi demonstrasi di kantor Kemenak Dompu ini mengaku dalam surat edaran yang di dalamnya termuat Permenpan RB nomor 20 tahun 2022 hanya memuat tentang guru non-ASN yang bekerja pada instansi pemerintah daerah dan atau madrasah negeri. Sementara untuk guru pada madrasah swasta tidak dicantumkan. Dengan begitu, tidak ada harapan bagi mereka untuk bisa ikut menjadi pegawai P3K seperti guru non-ASN pada sekolah negeri lainnya yang sudah selesai melakukan pendataan. Bagaimana tidak, di dalam Permenpan RB tersebut merupakan penjaringan tenaga non-ASN tidak tercover tenaga honorer dari madrasah swasta. Ini menjadi hal serius bagi tenaga honorer yang berada di madrasah swasta yang masih satuan kerja di Kemenak Kabupaten Dompu, ujar beliau. Beliau juga mengaku jasanya sebagai guru yang telah bekerja di madrasah swasta selama ini hanya sia-sia saja, dan harapan untuk menjadi pegawai yang punya masa depan dibatasi oleh pemerintah. Kami merasa tidak diperhitungkan atas jasa dan pengabdian pegawai dan guru honorer madrasah swasta selama ini. Kami menolak Permenpan RB nomor 20 tahun 2022 dan meminta seluruh guru honorer madrasah swasta agar mendapatkan hak yang sama dalam pendataan pegawai dan guru non-ASN 2022, ungkas beliau. Inilah Bapak Ibu informasi yang pertama mengenai kekecewaan guru madrasah swasta yang tidak bisa mengikuti seleksi P3K pada tahun 2023 mendatang. Dan kita lanjut ke informasi yang kedua Bapak Ibu mengenai tidak semua guru diangkat jadi ASN P3K pada tahun 2022. Simak penjelasannya Bapak Ibu dan ada solusinya. Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan Kemendikbud RI melalui PLT Ditjen GTK Profesor Dr. Andes Nunu Suryani MPD menyampaikan bahwa tidak semua guru yang lulus PG pada tahun 2021 dapat diangkat menjadi ASN P3K pada tahun 2022 ini. Beliau menjelaskan tidak seluruh guru yang
setelah lulus PG pada lulus PG pada tahun 2021 akan diangkat di tahun ini. Karena memang masih ada sisa sekitar 17% yang belum mendapatkan penempatan yang dikarenakan banyak sebab ucapnya dalam acara Sapa GTK episode 8 dengan judul Wujudkan Guru Berkualitas Melalui Seleksi Guru ASN P3K. Beliau juga menjelaskan salah satu penyebab antara lain adanya kelebihan guru, tapi ada juga sebab lain akibat daerah yang belum mengusulkan. Selanjutnya kita ke solusi bagi pelamar lulus PG dan belum diangkat, Bapak Ibu. Meski begitu, beliau mengungkapkan tetap ada solusi untuk para pelamar yang lulus PG pada tahun 2021, antara lain, 1. Dapat mengikuti mekanisme penilaian kesesuaian dengan menggunakan jabatan fungsional lain. Misalnya, dia itu sebenarnya guru IPA, saat itu melamar SMP namun sudah penuh, maka bisa melamar menjadi guru kelas, ujar beliau. Solusi yang kedua, sebanyak 12% atau sebanyak 12.152 pelamar berpotensi diangkat. Dari sekitar 60.000 pelamar lulus PG yang belum diangkat, sebanyak 12.152 pelamar berpotensi diangkat apabila mengikuti mekanisme penilaian menggunakan jabatan fungsional. Kami sudah menghitung dari angka 17% yang dapat diangkat tahun 2021 dengan mekanisme pindah jabatan fungsional sekitar 12.152 pelamar, kata PLT Dijen GTK tersebut. Maka nanti jika ada pilihan solusi itu, begitu masuk ke akun, ada pilihan antara lain menunggu tahun depan, bisa pindah ke jabatan fungsional lain, bisa memilih guru kelas di mana dan sebagainya, pungkas beliau. Selanjutnya Bapak Ibu kita ke kisi-kisi instrumen penilaian kesesuaian. Sementara itu Koordinator Pokja Perencanaan dan Efektivitas Kelembagaan Sekretaris Dijen GTK Kemendikbudristek, beliau Bapak Andika Ganendra, SSI, MM, menjelaskan untuk seleksi penilaian kesesuaian akan ada 3 komponen, yakni latar belakang, kompetensi 40%, dan kinerja 60%. Untuk latar belakang hanya iya dan tidak. Apakah menyalahgunakan narkotika, psikotropika, dan zat adiktif atau nafsa, serta intoleransi dan sebagainya. Pemerintah daerah dan BKP SDM akan melakukan iya atau tidak. Sekalinya ada iya, maka individu guru tidak akan bisa mengikuti seleksi uji kompetensi dan kinerja, papar beliau Bapak Andika. Adapun untuk kompetensi, contoh instrumen penilaian dalam pendekatan calon peserta melakukan yang pertama mencatat kekurangan, yang kedua meminta masukan untuk perbaikannya secara berkesinambungan, yang ketiga pembahasan evaluasi bersama serta meminta masukan. Yang keempat, selalu meminta pendapat tentang diri sendiri. Sementara untuk instrumen kinerja akan dilakukan oleh tim penilaian yang terdiri atas kepala sekolah, guru senior, dan pengawas sekolah. Tim penilaian melakukan penilaian dengan mempertimbangkan 4 aspek kinerja, yakni yang pertama orientasi pelayanan, yang kedua komitmen, yang ketiga kerjasama, dan yang keempat kepemimpinan. Setelah melakukan penilaian kinerja guru dari 4 aspek tersebut, kemudian dilakukan permohonan dengan cara menghitung hasil akhir tim penilaian dikalikan dengan presentasi persetujuan. Inilah Bapak Ibu informasi singkat mengenai tidak semua guru diangkat jadi ASN P3K 2022 dan solusinya. Dan mudah-mudahan informasi kali ini bermanfaat. Bapak Ibu, kami akhiri. Azalloha wa yakum wa faminkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.